Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga atau pertemuan keenam, di mana materi hari ini masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu mengetahui karakter kewirausahaan. Jadi pada pertemuan keempat kemarin kita sudah membuat proposal bisnis. Nah, itu saya sudah melihat, saya sudah melakukan pemeriksaan semuanya, sudah cukup bagus, sudah memiliki ide-ide bisnis yang unik sehingga sangat menarik dan itu perlu dikembangkan lagi. Mungkin itu bisa menjadi salah satu ide kita nantinya kalau misalnya kita mau membuka sebuah usaha atau bisnis ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Nah, pada hari ini pembahasan materi kita adalah tentang mengetahui karakter bisnis. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini adalah: pertama, motivasi dalam kewirausahaan. Kedua, karakteristik dan etika profesional seorang wirausahawan. Kemudian, peranan wirausaha dan etika bisnis. Serta faktor penyebab kegagalan dalam melaksanakan wirausaha atau melaksanakan sebuah bisnis. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, pada materi pertama, motivasi dalam wirausaha. Motivasi adalah dorongan, daya gerak atau kekuatan dalam diri organisasi yang menjadikan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan. Jadi dalam kewirausahaan itu perlu adanya motivasi. Kita motivasi membuka usaha apa? Kita motivasi menjalankan bisnis apa? Apakah motivasi kita hanya untuk profit, hanya untuk keuntungan semata, atau kita punya motivasi lain seperti kita membantu orang, menolong orang yang mungkin membutuhkan. Ada juga motivasi di mana bisnis dilakukan supaya kita dapat berbagi, seperti charity atau bakti sosial dengan kita menggalang dana dari hasil usaha kita. Kemudian motivasi akan menerangkan cara orang dalam berperilaku dalam mencapai sebuah tujuannya. Wirausahawan memahami perilaku organisasi, maka akan menjadikan bisnis tersebut lebih konsisten dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi sendiri memiliki 3 fungsi. Pertama, mendorong manusia untuk berbuat, untuk bertindak. Kemudian sebagai alat penentu arah dan perbuatan, jadi mengarahkan kita pada perbuatan tertentu. Sama terakhir, memilah kegiatan yang harus dilaksanakan dan serasi untuk mencapai tujuan. Biasanya motivasi itu terdapat di dalam visi dan misi. Itu salah satu motivasi kita dalam menjalankan bisnis supaya bisnis tersebut lancar dan bisa berhasil. Faktor yang menimbulkan motivasi, ini menurut Hoy dan Cecil tahun 78. Faktor-faktornya apa aja? Ada harapan, ada valensi, dan ada peralatan atau kebutuhan. Harapan itu apa? Harapan adalah keyakinan atau keinginan akan keberhasilan. Jadi ada motivasi atau ada keinginan untuk berhasil dalam bisnis. Kemudian ada valensi, ada tingkatan keterlibatan. Siapa aja yang terlibat? Misalnya terlibat adalah teman sendiri atau orang atau keluarga. Dan terakhir adalah peralatan atau kebutuhan yang akan dijadikan motivasi. Nah, kelompok motivasi menurut Davis tahun 78 sendiri itu ada 2. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sesuai namanya, kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang mengacu pada faktor yang ada dalam diri individu, baik dalam melaksanakan tugas maupun sebagai wirausahawan. Jadi di intrinsik itu lebih kepada diri sendiri kita, diri sendiri manusianya dalam menjalankan bisnis tersebut. Umumnya berupa kepuasan terhadap kemampuan diri karena penyelesaian sebuah pekerjaan. Oh, saya setelah menyelesaikan pekerjaan ini, oh saya bisnis itu harus bisa membantu orang lain.
Jadi ada kepuasan dalam diri sendiri. Jadi bukan melihat pada orang lainnya, tapi melihat pada kepuasan dalam diri sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar ya. Jadi motivasi yang mengacu pada faktor dari luar dan telah ditetapkan tugas ataupun pada diri wirausahawan atau mentor atau orang lain. Motivasinya apa? Contohnya berupa pujian, ucapan sanjungan, ucapan terima kasih, dan sebagainya yang membesarkan hati. Jadi kita melaksanakan tugas, kita melaksanakan pekerjaan, kita membuat bisnis itu supaya kita mendapat pujian dari orang lain. Itu motivasinya. Kemudian kelompok motivasi menurut Otto Willman tahun 91. Motivasi psikologi, motivasi praktis, motivasi pembentukan kepribadian, motivasi kesusilaan, motivasi sosial, dan motivasi kebutuhan dapat mendorong wirausahawan. Jadi psikologi itu jatuh pada dalam diri sendiri. Gimana psikologi kita dalam melaksanakan bisnis? Apakah kita menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita? Maka motivasi itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Kalau motivasi praktis itu sama lebih ke arah profesi. Misalnya Mbak dan Mas ini ada di keperawatan. Mungkin dengan keperawatan itu membuat Mas dan Mbak ini lebih menyenangi dunia tersebut. Kemudian motivasi dalam pembentukan kepribadian ini akan merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Kemudian motivasi kesusilaan itu terkait dengan norma. Jadi pada aturan atau sesuai dengan adat. Kemudian motivasi sosial lebih berarah pada sosialisasi kita terhadap orang lain. Dan motivasi yang dapat mendorong kebutuhan dari wirausahawan. Jadi ada motivasi-motivasi lain yang digunakan untuk mereka-mereka sebagai wirausahawan atau pebisnis. Teori dalam motivasi itu ada beberapa. Pertama adalah teori isi. Ini adalah teori hierarki. Itu menurut Abraham Maslow, di mana manusia membutuhkan kebutuhan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, kebutuhan fisiologis. Kalau aktualisasi diri itu lebih kepada memanjakan diri sendiri. Misalnya saya butuh pijat misalnya, atau kita butuh ke salon, atau kita butuh cukur rambut, krim bat, atau segala macam hal, segala macam tindakan yang menyamankan diri kita sendiri. Kemudian kebutuhan akan harga diri, jadi supaya kita dipandang orang itu tidak rendah. Kita ini sebagai seorang wirausahawan, kita harus menunjukkan bahwa sikap kita adalah sikap yang sebagai wirausahawan, bukan sebagai karyawan, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan sosial. Kalau sosial itu dia lebih supaya diakui oleh masyarakat. Kemudian kebutuhan akan keamanan dan rasa aman. Keamanan dan rasa aman itu tidak hanya berkaitan dengan keamanan yang ada di pikiran kita, misalnya berarti kita harus ada security atau harus ada polisi yang menjaga kita. Bukan seperti itu. Tapi keamanan itu lebih luasnya adalah keamanan akan finansial, keamanan dan rasa aman akan hati kita. Kalau misalnya kita merasa kita memiliki penghasilan yang cukup atau kita memiliki uang jajan yang cukup, berarti kita tenang dan aman. Misalnya kita pergi naik motor, pergi naik mobil kemana-mana, tidak kehabisan bensin, itu berarti sudah aman. Atau kita ban bocor di jalan, itu kan lebih ke arah supaya kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Kemudian kebutuhan fisiologis, jadi kebutuhan yang menunjukkan adanya eksistensi kita, supaya kebutuhan akan fisiologis itu terpenuhi. Kemudian teori motivasi sendiri itu memusatkan pada tingkat kebutuhan yang lebih rendah seperti rasa aman. Jika sudah, maka ke tingkat yang lebih tinggi seperti inisiatif, kreatif, dan tanggung jawab. Terdapat faktor pemuas dan pemeliharaan. Faktor pemuas itu apa? Seperti adanya prestasi, adanya penghargaan, adanya pekerjaan yang kreatif, menantang, bertanggung jawab, serta adanya kemajuan dan peningkatan.
Beda lagi dengan faktor pemeliharaan. Pemeliharaan itu kebijakan, kondisi kerja, status kerja, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi serta dalam penggajian. Ini terkaitnya lebih kepada, kalau penggajian itu lebih kepada nominal atau pendapatan yang diterima. Kemudian teori prestasi. Teori prestasi itu adalah usahawan atau ilmuwan dan profesional yang memiliki tingkat motivasi prestasi yang ada di atas rata-rata. Adapun karakter yang dikembangkan adalah pengambilan risiko yang layak sebagai keterampilan, memiliki kecenderungan untuk menetapkan tujuan prestasi yang layak, memiliki kebutuhan yang memiliki feedback terkait yang dikerjakan, jadi ada timbal baliknya, memiliki keterampilan dalam perencanaan jangka panjang, serta memiliki kemampuan berorganisasi. Kemudian dalam proses ada juga teori motivasinya, yaitu teori akan pengharapan, teori pembentukan perilaku, teori Porter-Lawler, teori keadilan, dan teori petunjuk. Jadi semua ini mengarah pada sebuah proses. Nah, karakteristik dan etika profesional dari seorang wirausahawan ini ada beberapa orang atau ada beberapa pendahulu kita yang memahami dan sudah mempelajari terkait dengan kewirausahaan. Karakteristik apa yang perlu dimiliki, yaitu keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, keinginan untuk preferensi, jadi lebih menekankan pada risiko yang menengah, adanya persepsi dan kemungkinannya berhasil, adanya rangsangan oleh umpan balik, adanya aktivitas energi, adanya orientasi pada masa depan, kemudian keterampilan dalam pengorganisasian, serta sikap terhadap keuntungan finansial. Ini sudah cukup mendasari kita sebagai manusia. Ini semuanya di modelnya McLaren ini sudah ada semua. Jadi kita akan mendapatkan itu semua. Itu teori yang, itu karakteristik yang ada. Kemudian karakteristik kewirausahaan menurut model KAO, itu telah berkomitmen menjadi penentu dan melindungi, memiliki dorongan dan mendapatkan serta bertumbuh, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, memiliki inisiatif dan tanggung jawab personal, pemecahan masalah berkelanjutan, memiliki realisme dan dapat bicara secara dengan humor, selalu mencari dan menggunakan feedback. Jadi selalu membutuhkan tanggapan. Jadi ada ciri-ciri karakteristik wirausahawan seperti itu. Kemudian selalu berfokus pada internal, memperbaiki internal, jadi selalu pembaruan perbaikan. Kemudian menghitung dan mencari risiko, memiliki kebutuhan kecil untuk status dan kekuasaan, serta memiliki integritas dan reliabilitas. Integritas itu adalah memiliki kualitasnya. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis itu kita harus punya integritas yang tinggi. Misalnya kita sebagai pemilik, kita harus memberikan contoh yang baik untuk karyawannya, misalnya tidak terlambat, kemudian cara berbicara juga supaya kita sopan. Jadi dalam menjalankan bisnis itu ada budaya kerja, itu bisa diikuti oleh semua orang yang menjadi stafnya kita atau menjadi orang yang membantu dalam bisnis yang kita jalankan. Kemudian karakteristik kewirausahaan menurut Goffrey, harus percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko dan watak take risk, jadi berani mengambil risiko. Jadi risiko apapun akan diambil, tapi tujuannya sama. Kepemimpinan dengan tingkah laku sebagai pemimpin yang easy going dan selalu menerima kritik dan saran, jadi terbuka. Pemimpin atau wirausahaan seperti ini sangat dibutuhkan, namun tidak banyak yang bisa menjalankannya. Ada yang ketika dikritik malah marah, ada yang dikritik malah jadinya diblok misalnya, seperti itu tidak boleh. Kemudian orisinalitas dalam watak inovasi dan kreativitas yang tinggi, itu fleksibel, berorientasi pada masa depan, serta jujur dan tekun. Nah, karakteristik untuk wirausahawan yang bermodel potensial, yaitu dia selalu bekerja keras, mau kerjasama dengan orang lain, jadi tidak selalu egois atau individualis, kemudian memiliki penampilan yang baik, memiliki keyakinan, pandai memilih membuat keputusan atau pengambilan keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan dan memiliki ambisi untuk maju, serta pandai berkomunikasi.
Indikatornya apa sih keberhasilan seorang wirausahawan? Indikatornya pertama adalah proaktif. Ketika dia aktif dalam menjalankan usahanya, dia sering berbincang dengan anak buahnya, itu juga satu indikator keberhasilan sebuah bisnis. Jadi akan menumbuhkan sebuah tim yang solid. Kedua, berorientasi pada prestasi. Orientasi dan pada prestasi ini lebih ke arah pada prestasi apa yang akan kita capai. Misalnya kita ambil contoh kemarin ada yang menjual basreng misalnya. Prestasinya apa? Oh, ini basreng pertama yang ada di Purwokerto misalnya. Kemudian ada yang di proposal bisnisnya itu seperti keju di dalam atau pisang hijau misalnya contohnya. Pisang hijau sangat jarang di Purwokerto ini. Jadi kalau misalnya mau dibuat itu akan menjadi pionir seperti gitu. Pionir dalam artian ini adalah toko pisang atau warung atau outlet pisang hijau pertama di Purwokerto. Itu adalah prestasi. Kemudian prestasi yang lainnya lagi, wah ini es pisang hijau ini enak banget misalnya. Itu contoh pada prestasi. Jadi dari mulut ke mulut orang akan tahu dan penasaran ingin mencoba. Kemudian komitmen pada perusahaan lain. Nah, ini pengelompokan karakteristik wirausahawan. Pertama, wirausahawan itu berani mengambil risiko, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kesadaran akan arus waktu, memiliki motivasi untuk prestasi, terobsesi pada kesempatan, menjalankan tugas dengan baik, memiliki amanah dan jujur, menguasai bidang ilmu usaha, memiliki hubungan sosial yang baik, usaha yang sesuai dengan passion, memiliki modal usaha, tidak menunda pekerjaan, dan tidak menunggu semua ada, dan itu berani mengambil risiko. Fungsi etika dalam kewirausahaan. Menjadi sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap moralitas yang membingungkan. Jadi dengan adanya etika ini akan mendorong kita, akan menjadi pegangan kita atau pedoman supaya kita sebagai wirausahawan itu tidak terombang-ambing. Kemudian dalam etika juga ingin menampilkan keterampilan intelektual. Adanya orientasi etis diperlukan dalam pengambilan sikap yang wajar dan dalam keberbedaan atau pluralisme. Nah, ini etika bisnis berdasarkan pengertiannya. Etika bisnis secara praktis adalah nilai dan norma moral yang dilakukan sesuai dan tidak sesuai dengan nilai moral. Jadi ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai. Yang sesuai bisa dijalankan, yang tidak sesuai sebaiknya diminimalkan. Kemudian etika bisnis sebagai refleksi adalah pemikiran moral, tindakan yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian pengertian etika bisnis dibagi menjadi 3, yaitu secara makro, meso, dan mikro. Makro itu mempelajari aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Kalau secara meso itu mempelajari masalah etis di bidang organisasi, dan mikro itu lebih kepada individu. Jadi tingkatannya begitu ya. Jadi dari makro yang paling besar itu menyeluruh, meso itu pada kelompok atau organisasi tertentu, dan fokus pada mikro itu fokus pada individu atau personal. Norma yang berlaku pada kewirausahaan. Normanya apa aja? Selain etika dan perilaku, yang penting lagi dalam norma adalah menurut Zimmer ini tahun 96 ada 3 tingkatan norma. Pertama hukum, kedua kebijakan dan prosedur organisasi, yang ketiga adalah sikap mental dari individu. Hukum itu mengatur secara keseluruhan. Jadi ada peraturannya, ada peraturan-peraturan mengenai personalnya, peraturan organisasinya. Jadi semuanya itu dirangkum di dalam hukum, aspek hukumnya. Kemudian ada juga kebijakan dan prosedur organisasi. Ini lebih kepada kelompok. Kebijakannya, prosedurnya, SOP-nya bagaimana supaya dijalankan dengan baik, penugasannya bagaimana,
Kemarin ada beberapa dari proposal bisnis itu sudah menjalankannya, sudah menerapkannya di dalam bisnis yang akan dijalankannya, dan itu cukup bagus. Kemudian ada juga moral dan sikap mental individu. Bagaimana sih individu itu harus menjalankan bisnisnya? Jadi staffnya seperti apa, bagian bersih-bersih atau bagian produksi atau bagian pemasaran misalnya. Prinsip etika dalam kewirausahaan. Prinsip etika dan norma dalam kewirausahaan itu pertama memiliki tanggung jawab, mampu bersikap adil, memiliki prinsip otonomi, memiliki prinsip integritas moral, dan pada berkomitmen pada diri masing-masing atau pribadi lepas pribadi. Pentingnya apa sih? Jadi pengusaha, pentingnya itu bagi dalam etika bisnis itu adalah pengusaha dan mitra usaha, misalnya petani dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja dan perwakilan pekerja. Kemudian pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, bank penyandang dana perusahaan, investor penanaman modal, masyarakat umum yang dilayani, dan pelanggan yang membeli produk. Kemudian mempertahankan standar etika. Apa aja yang perlu yang dipertahankan? Menciptakan kepercayaan perusahaan, mengembangkan kode etik, menjalankan kode etik tersebut, dan mengadakan pelatihan etika, melakukan audit atas etika tersebut secara periodik atau secara berkala, mempertahankan standar yang tinggi, menghindari contoh etika yang tercela, melibatkan karyawan untuk mempertahankan etika, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk timbal balik. Nah, tanggung jawabnya apa perusahaan terhadap bisnis yang dijalankan? Tanggung jawab terhadap lingkungan, karena kita berada di lingkungan usaha kita, itu kita harus bertanggung jawab terkait dengan limbahnya atau terkait dengan polusinya yang kita hasilkan. Kemudian tanggung jawab kepada karyawan, kita bertanggung jawab terhadap gaji misalnya, atau enggak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. Kemudian tanggung jawab kepada pelanggan dengan memberikan kualitas yang terbaik. Kemudian tanggung jawab terhadap investor dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Wirausahaan profesional. Nah, ini sudah lebih ke arah yang profesional. Proses profesional itu apa? Itu adalah evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status yang profesional. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Profesional menurut Gilley dan Eklund tahun 89 itu, profesional itu adalah berorientasi pada filosofi. Dasarnya apa sih? Kenapa sih harus dilaksanakan gitu. Kemudian orientasi pada perkembangannya bagaimana, tambah baik atau tambah buruk, kemudian karakteristik, dan yang terakhir adalah non tradisional. Orientasi filosofi ada lambang profesional, misalnya adanya sertifikat, adanya lisensi, adanya akreditasi. Kemudian mengembangkan sifat individual, kebebasan personal, pelayanan umum dan aturan pribadi, serta pendekatan dengan prosedur, teknik, metode, dan konsep dari berbagai sumber. Nah, kemudian pada orientasi perkembangan diawali dengan adanya asosiasi informal, identifikasi dan adopsi pengetahuan para praktisi yang terorganisasi secara formal pada suatu lembaga, penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan penentuan kode etik, serta revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi. Jadi kualifikasi itu memiliki batasan atau syarat-syarat tertentu. Yang bisa masuk adalah mereka yang masuk pada kualifikasi tersebut. Kalau misalnya mereka nggak bisa masuk, berarti mereka tidak akan mampu bisa berkembang. Karena proses perkembangan itu cukup berat dan membutuhkan proses yang panjang sekali. Kemudian ada orientasi karakteristik, itu dari kode etik, pengetahuan terorganisasi, keahlian dan kompetensi yang khusus, tingkat pendidikan minimal, ada sertifikat keahlian, ada proses sebelum pemangku profesional, kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide, adanya tindakan disiplin dan bahasan. Kemudian orientasi non tradisional itu apa? Dia yang tidak tradisional mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari profesi, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan berani berpikir untuk kreatif dan inovatif untuk menciptakan peluang yang baru.
Nah, ini yang perlu diperhatikan, faktor penyebab kegagalan dalam wirausaha. Visi misinya kurang jelas atau tidak dijalankan. Tentunya kita dalam menjalankan usaha punya visi misi. Visinya apa? Visinya adalah misalnya saya ingin membuat es pisang hijau lebih terkenal di Purwokerto. Misinya yang dijalankan apa? Dengan kita memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Kemudian kita memberikan kuantitas yang lebih banyak. Nah, itu kalau misalnya itu tidak dijalankan, maka akan menurunkan atau bisa menyebabkan kegagalan dalam bisnis yang kita jalankan. Kemudian penyebab lainnya lagi adalah minimnya modal usaha. Modal ini termasuk hal yang krusial, penting, jadi semua orang membutuhkan modal. Kemudian penyebab gagal lainnya adalah tidak berani mengambil risiko. Tidak semua orang berani mengambil risiko. Risikonya terlalu besar, maka mereka akan berdampak sampai pada bisnisnya tidak berjalan, atau bahkan sebaliknya, atau bahkan bisnis itu malah bertambah besar. Tinggal kita bagaimana kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Kemudian kurangnya pengetahuan akan dunia wirausaha. Kalau kurang pengetahuan, maka kita perlu belajar. Belajar itu tidak hanya teori yang kita pelajari di sini, tapi kita belajar untuk menghadapi pasar, bagaimana menghadapi orang-orang, bagaimana menghadapi pelanggan, bagaimana menerima keluhan pelanggan, kritik dan saran dan sebagainya. Itu kita harus bisa bersikap, harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian kurangnya inovasi. Wah, kayaknya ini yang sangat penting juga. Kita kurang berinovasi. Misalnya kita hanya berjualan es teh manis. Di mana-mana orang pasti bisa bikin es teh manis. Kita lihat di pasar swalayan ada teh manis dari produksi dari kita ambil contoh Tongji atau teh gopek misalnya. Kita berani untuk membuka sebuah jualan minuman es teh tapi dengan varian yang baru atau varian yang unik. Misalnya es teh rasa stroberi misalnya. Sudah banyak mungkin dari minuman soft drink seperti apa itu yang minuman teh ada rasanya, itu kita bisa membuat dengan kemasan yang berbeda, dengan kualitas yang lebih enak, kemudian dengan kemasan yang baik. Kita punya nilai lebih apa dari minuman tersebut? Nilai lebihnya adalah minuman ini tidak menggunakan bahan pengawet, beda dengan minuman yang dalam kemasan misalnya. Kemasannya bentuknya baru atau lucu, itu akan menarik dan itu tidak akan membuat gagal. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah minimnya pengetahuan akan wirausaha, tidak memenuhi permintaan pasar. Nah, ini penting juga nih. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi panas-panas, yang jualan minuman panas misalnya, itu tidak cocok. Kalau misalnya udaranya panas, kita jualannya minuman yang dingin, atau kita berada di tempat yang dingin, kita jualannya minuman hangat, misalnya jahe. Kemudian pengelolaan keuangan yang kurang baik. Pengelolaan keuangan yang kurang baik itu contohnya misalnya kita punya rekening sendiri, punya rekening pribadi atas nama A. Kemudian kita punya usahanya namanya B. Tapi pengelolaan keuangannya itu dijalankan dalam satu rekening, hanya menggunakan rekening A. Jadi kita tidak tahu ini bisnisnya ini berjalan pakai duitnya siapa, apakah duit pribadi digunakan untuk kepentingan bisnis ataukah uang dari hasil bisnis digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu sebenarnya tidak boleh dicampur adukan, karena akan mengacaukan keuangan dalam bisnis yang dijalankan. Kemudian pengelolaan manajemen dan akuntansi yang kurang. Saya dari dosen akuntansi juga membutuhkan manajemen dan akuntansi. Manajemen itu adalah mengatur bagaimana supaya bisnis ini laku, pasarnya bagaimana, pemasarannya bagaimana, marketingnya bagaimana. Kemudian dari sisi akuntansi adalah bagaimana cara memperhitungkan harga pokok produksi, memperhitungkan laba, memperhitungkan beban-beban yang harus dikeluarkan, pendapatan, dan bagaimana supaya bisnis yang dijalankan ini bisa menguntungkan.
Tentunya pasti ada strategi-strategi khusus yang dijalankan. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki minimal bagian-bagian pentingnya dulu. Bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana mengelola sumber bahan baku supaya bisnis yang dijalankan itu tidak mengalami kerugian. Atau misalnya kita menjual makanan tapi makanannya yang hanya bisa sekali saji, habis itu tidak bisa digunakan lagi. Misalnya ayam goreng tapi kita tidak punya mesin pendukung seperti freezer atau kulkas, jadi itu ya makanan itu dijual besok pasti sudah tidak enak karena tidak fresh dan juga tidak dibukukan ya. Kemudian pengelolaan pemasaran yang gagal. Pemasaran gagal ini juga penting. Kita sudah punya barangnya, kita sudah lengkap semuanya, tapi kalau misalnya pemasarannya tidak berjalan dengan baik ya tidak akan berjalan juga, barang kita nggak akan laku gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan etika bisnis. Tujuannya menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dalam relasi internal maupun eksternal. Menjelaskan rahasia sukses yang panjang. Ada rahasianya untuk menjalankan sebuah kesuksesan itu. Jadi menjadi wirausahawan itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, bukan. Wirausahawan yang gagal banyak, yang sukses juga banyak. Jadi kemudian menjadi wirausahawannya adalah sebuah perjuangan. Kemudian apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo yang sekejap. Punya ide, kita punya rencana, planning dan sebagainya punya. Terus kesulitan yang kedua, bagaimana menjalankannya. Sudah berhasil dijalankan, sudah sukses, sudah banyak pembeli atau sudah laku, bagaimana mempertahankannya, bagaimana tetap konsisten di kondisi sepi, misalnya di kondisi pandemi, semua kan menurun. Gimana kita bisa tetap eksis dalam kondisi tertekan, dalam kondisi ngedrop. Nah, itu perlu diperhitungkan, perlu dipikirkan dan perlu untuk dipelajari. Dan bisnis itu tidak sekejap bisa langsung berhasil. Bukan. Jadi kita harus tetap melalui proses dari bawah. Bisnis itu memulai proses dari bawah, dari nol. Sampai kita punya, sampai kita berhasil, sampai kita dapat menghasilkan atau titik impas atau balik modal dan sampai kita menghasilkan keuntungan. Kalau Anda telah merasa berhasil dalam waktu yang singkat, periksalah kembali apakah fondasi Anda sudah cukup kuat. Periksalah kembali apakah sukses Anda diperoleh dengan jujur dan halal. Kemudian apakah bisnis tersebut real atau fiktif, spekulatif, atau ada pihak yang dirugikan. Jadi jangan sampai menjalankan bisnis itu ada pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian apakah Anda sudah memenuhi seluruh syarat dan kewajiban Anda? Nah, pertanyaan yang perlu direnungkan oleh calon wirausahawan. Pertama, apakah ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Kalau munculnya pertanyaan seperti ini, adakah cara yang instan dan halal untuk menjadi kaya? Jelas tidak ada. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah tujuannya berhasil dan tujuannya kaya, itu gampang. Kita pakai ilmu hitam gitu mungkin beres, selesai gitu ya, penglaris dan sebagainya itu selesai. Tapi apakah halal? Enggak, tidak halal seperti itu. Kemudian apakah yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Orang kaya untuk menjadi kaya itu pasti menghadapi yang namanya kesulitan. Kalau kita sudah terlahir kaya misalnya, itu adalah privilege. Kita sudah mendapatkan itu dari orang tua kita misalnya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan, tapi apa yang dilakukan orang agar menjadi kaya? Ini jadi satu pertanyaan penting, bagaimana berhasil, bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjalankan bisnis yang instan dan halal.
Yang ketiga, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausahawan? Jawabannya menurut saya belum tentu. Ada yang mereka kaya karena mereka memiliki mereka adalah karyawan perusahaan di perusahaan yang terkenal. Kita ambil contoh perusahaan Freeport, mereka sudah kaya karena bekerja di tambang emas. Kemudian, apakah Anda sudah pantas dan sudah saatnya hidup dengan bergelimang harta? Pesan pentingnya adalah berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda. Jangan berkompromi sekecil apapun. Bangunlah karakter dan milikilah reputasi. Kalau kita memiliki reputasi, maka kita memiliki integritas tinggi dan kita akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika. Reputasi itu apa? Apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Oh, ini Pak A ini sudah baik, orangnya sangat dermawan, sangat sosial, dan ringan tangan dalam membantu orang. Itu perkataan menurut orang lain. Tapi kalau karakter, apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita. Karakter itu sama dengan watak, sama dengan kepribadian kita dalam diri kita masing-masing, dan hanya kita sendiri yang tahu. Bagaimana berbisnis dengan etis? Pertama, bersikaplah jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Pertama adalah menaati tata nilai, walk the talk. Bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Tugasnya, sebelum melanjutkan pembahasan materi etika bisnis, bacalah kasus Adam R dengan baik. Jawablah kasus sebagai bahan diskusi materi. Ini Adam R ini adalah kasus-kasus tentang maskapai penerbangan. Dia mengalami beberapa musibah dengan kecelakaan yang merenggut banyak nyawa. Nah, bagaimana tindakan kita dalam menjalankan, dalam mengomentari orang-orang, mengomentari dalam bisnis tersebut. Itu adalah bisnis yang cukup menjanjikan karena transportasi itu cukup baik, apalagi transportasi udara. Adam Air mungkin adalah pilihan lain karena memiliki biaya transport yang cukup murah, relatif murah dibandingkan dengan Garuda Indonesia misalnya. Kemudian pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang yang biasa dari awal dan memegang teguh nilai moral dan etika, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak, serta bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka akan menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Apakah etika itu? Itu adalah suatu pedoman mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Menurut The World Encyclopedia, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, dengan metode alasan atau penjelasan. Bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Karena kepercayaan atau tradisi itu mutlak untuk wilayah atau daerah tertentu. Tapi kalau etika itu ada alasan atau ada penjelasan tertentu kenapa harus dilakukan. Misalnya, dalam menjalankan bisnis itu kita tidak boleh mematikan bisnis lawan kita. Kita menutup rezeki lawan kita, maka akan berbalik kepada kita. Kita juga akan tertutup rezeki kita. Itu asumsi dasarnya. Nah, jadi reasoningnya begini. Jadi kalau misalnya kita menjalankan bisnis yang kita jalankan itu sebaiknya bisnis atau bersaing secara sempurna. Kita bersaing sama. Kita membuat kebijakan harga yang sama-sama penjual telur, tapi yang
di toko sebelah harganya lebih murah, kemudian kita harganya lebih mahal. Memang kita sudah mengetahui bahwa rezeki itu tidak akan kemana, atau rezeki sudah ada yang mengatur. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, sebuah persaingan usaha itu sebaiknya persaingan secara sempurna, persaingan secara normal. Jadi kita tidak mematikan lawan kita. Kalau misalnya kita sering ngelihat nonton di sinetron itu, misalnya oh tuh tukang itu melakukan tindakan seperti ini, akhirnya banyak orang tidak membeli ke dia. Itu artinya kita mematikan jalan bisnisnya mereka, kita mematikan jalan rezekinya mereka. Kita berbisnis sebisa mungkin tidak mematikan bisnis orang lain. Perkara mereka mau melakukan itu terhadap kita, tidak perlu kita terpancing emosi. Nah, kalau kita sudah mulai kepancing emosi, berarti etika kita menurun, integritas kita sebagai wirausahawan menurun. Oleh karena itu selalu ada reason atau selalu ada alasan mengapa kita harus berpegang teguh pada etika. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut dan lihatlah apa yang akan Anda lakukan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Contoh nomor 1, apa yang saya katakan? Saya bilang kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Maka saya akan melakukan, saya tiba tepat waktu. Saya tidak akan terlambat. Terus yang mereka kerjakan apa? Mereka akan datang juga tepat waktu. Kemudian saya akan katakan kepada karyawan, bersikaplah positif. Maka saya harus menunjukkan bahwa sikap yang saya lakukan adalah positif. Maka budayanya mereka juga akan berubah menjadi positif. Saya katakan kepada karyawan, mengutamakan pelanggan. Jadi saya akan mendahulukan konsumen dan mereka akan mengutamakan konsumen juga. Nah, sekarang apa jadinya kalau hal yang saya lakukan berbeda dengan yang saya ucapkan? Pertama saya bilang kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu, tapi saya selalu terlambat. Mungkin kalau 1 kali 2 kali terlambat masih bisa ditoleransi oleh karyawan. Karyawan akan menilai, oh ini bos saya datangnya terlambat terus, masa saya harus datang tepat waktu. Ada pemikiran seperti itu. Maka apa yang dilakukan karyawan? Mereka akan tepat waktu dan lainnya tidak tepat waktu. Jadi ada tetap yang mereka berintegritas. Si karyawan ini memiliki integritas tinggi, mereka akan datang tepat waktu. Yang lainnya itu belum tentu gitu. Maka kemudian yang kedua, saya katakan kepada karyawan, bersikaplah positif. Saya akan menjalankan perilaku negatif. Kalau saya mengharuskan bersikap positif tapi saya selalu berkata-kata negatif atau berkata-kata buruk, maka hanya beberapa orang saja yang bersikap positif dan selebihnya berperilaku negatif. Bagaimana bisa seperti itu? Karena tergantung pada atasannya, tergantung pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya negatif, maka semuanya akan negatif. Kalau pemimpinnya positif, maka semuanya akan positif. Saya mengatakan pada karyawan, utamakan pelanggan, tapi saya lebih mementingkan diri sendiri sebagai pengusaha atau sebagai pimpinan perusahaan. Maka hanya beberapa orang yang mementingkan pelanggan, namun yang lainnya tidak. Dampaknya apa? Pelanggan akan berpindah ke tempat lain atau berpindah ke orang lain. Nah, Peter Kirstenbaum tahun 2002 memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama. Dengan cara janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh mendahului orang. Misalnya kita ngomong dagangannya si ini terbuat dari makanan-makanan atau bahan-bahan yang haram. Namun ketika kita mendapatkan pernyataan seperti itu terhadap diri kita, kita marah, maka sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Kita tidak perlu menjelek-jelekan bisnis orang lain. Kemudian melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain. Jadi kita dapat melihat suatu kasus itu dari cara pandang yang berbeda. Dari cara pandang orang tersebut, dari cara pandang lawan bicara kita, karena berbeda. Tentunya
pribadi atau pola pikir kita dengan orang lain itu berbeda, tujuannya berbeda. Jadi another person's point of view. Jadi kita melihat dari sudut pandang orang lain. Maka lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Saya kalau diperlakukan seperti itu, saya akan marah. Oke, berarti saya tidak boleh melakukan hal tersebut kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Dan yang terakhir, melayani sesama juga berarti Anda sebagai orang yang terlebih dari orang yang mengembangkan orang lain atau karyawan. Jadi sebagai wirausahawan, kita punya karyawan, kita harus memiliki sikap, dalam bahasa Jawa itu ngewong-kewong, memanusiakan manusia. Manusia atau orang akan lebih dianggap, akan lebih berbesar hati ketika dia dianggap, ketika dia dilihat eksistensinya. Oh, orang ini memang ada, orang ini memang berkontribusi untuk perusahaan. Tipsnya, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara cepat, instan, atau memotong kompas supaya kita menjadi berhasil atau sukses. Karena bisnis itu dimulai dari nol, bisnis itu dijalankan, berproses sampai menuju pada keberhasilan. Yakinkan dan ucapkan terus dalam hati Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu akan berakhir baik. Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win solution, melayani dan menanamkan nilai-nilai tersebut dalam usaha yang kita bangun. Jangan tergoda untuk cepat berhasil, jangan tergoda untuk cepat kaya. Ingatlah semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat beresiko negatif. Semua yang serba buru-buru itu negatif. Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Ini adalah pesan penting bagi kita wirausahawan, kemudian karakteristik dari wirausaha supaya kita dapat menjadi wirausahawan yang sukses. Oke, demikian penjelasan untuk materi karakter kewirausahaan. Mungkin ini pertemuan terakhir kita belum pernah tatap muka. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatian dan atensinya selama melaksanakan pembelajaran kepada sama saya, supaya kita bisa bertemu di lain waktu dengan tatap muka ya. Terima kasih.